Ada banyak kesamaan di antara bapak proklamator kita, Bung Karno sama Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Misalnya aja, mereka sama-sama kuliah di ITB, di Institut Teknologi Bandung. Mereka sama-sama asalnya dari Jawa Timur. Selain itu juga, mereka juga asalnya dari garis partai yang sama. Bung Karno adalah pendiri PNI, Partai Nasional Indonesia, di Bandung di tahun 1927. Seperti kita tahu lah, PNI ini kemudian hari di tahun 1973 ngelebur ke dalam PDI, atau Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian di era reformasi, PDI ini menjelma jadi PDIP, atau PDI Perjuangan, yang dipimpin sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, di Partai PDI Perjuangan inilah Mas Pram ditempa jadi kader. Di antara semua kesamaan Mas Pram sama Bung Karno, ada satu kesamaan yang benar-benar penting. Ini yang patut jadi catatan kita semua. Which is, kesamaan itu adalah kemampuan dan kecekatan Mas Pram maupun Bung Karno ngerajut persatuan Indonesia. Seperti Bung Karno, ciri utama kepemimpinan Mas Pram adalah sebagai seorang solidarity maker, seorang pemersatu. Selain Mas Pram sama Bung Karno, tokoh lain yang perlu dicatat kalau kita mau ngomongin persatuan Indonesia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gue ngeliat nggak ada yang bisa ngebantah kalau tokoh yang dijulukin Bapak Pluralisme itu adalah salah satu tokoh penting pembangunan persatuan. Seperti Bung Karno, Gus Dur jago banget ngebangun silaturahmi sama tokoh-tokoh nasional dan terutama tokoh-tokoh daerah. Nah, berkat kepiawaian Gus Dur nih berdiplomasi, negara kita bisa selamat dan nggak pecah di awal-awal era reformasi, di awal milenium tahun 2000-an. Padahal nih ya, waktu itu pasca diktator Orde Baru Soeharto tumbang, kondisinya tuh kritis. Kerusuhan dan pertikaian antara golongan muncul di beberapa daerah di negara kita. Tapi berkat kerendah hatian Gus Dur buat dengerin sama mengayomi para pemimpin lokal, akhirnya persatuan Indonesia bisa kerajut lagi. Style Bung Karno, Gus Dur, sama Mas Pram ini nih buat ngebangun persatuan penuh dengan proses dialog dan saling dengerin. Mereka pakai pendekatan sipil. Ini beda sama pendekatan di era militer Soeharto. Waktu itu persatuan Indonesia juga jadi perhatian penguasa. Tapi bedanya, kalau di zaman Orba, persatuan itu dipaksain lewat tekanan dan ancaman militer dan pendekatan keamanan. Kalau ada yang bersuara beda, mereka bisa ditangkap dan masuk penjara alias kelar. Makanya, lem perekat persatuan di era Pak Harto ini nih boleh dibilang rapuh. Soalnya dia maksa banget loh. Orang-orang itu tuh nggak bersatu karena sadar dan sukarela. Mereka juga nggak bersatu atas kesadaran kolektif, tapi karena ketakutan. Waktu Orde Baru tumbang di tahun 1998, persatuan Indonesia itu terkoyak-koyak. Timor Timur sebelumnya jadi provinsi di Indonesia dan lepas dan ngebentuk negara baru, yakni Timur Leste. Nggak cuma itu, waktu itu tuh banyak daerah lain juga bergejolak dan mengarah ke perang saudara. Untungnya, waktu itu tuh kita dipimpin sama Gus Dur yang jago banget ngerajut persatuan dan Indonesia selamat. Negara kita nggak jadi terpecah.